Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majlis ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majlis yang kita hadiri pada malam hari ini menjadi penyebab semakin dekatnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih dalam pembahasan perkara-perkara yang disunnahkan di dalam salat. Kemarin dibagi menjadi 3. Ada sunnah-sunnah yang dianjurkan sebelum kita memasuki salat. Di antaranya azan, iqamah, kemudian membaca bismillah, memakai siwak dan doa-doanya, membaca surat An-Nas dan seterusnya. Kemudian juga sunnah yang berikutnya yaitu hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Sudah kita bahas ya, kebanyakannya sudah kita bahas baik di pertemuan yang sebelumnya atau pertemuan yang ketika membahas tentang arkanus shalah. Di situ juga kita singgung tentang sunnah-sunnahnya. Terakhir yang kita sebutkan yaitu disunnahkan bagi orang yang salat itu untuk selalu memandang tempat sujud, walaupun salatnya di depan Ka'bah. Walaupun kita ditakdir haji atau umrah, kemudian sholat, Ka'bah ada di depan kita, tetap menurut para ulama sholatnya menghadap atau melihat ke tempat sujud. Walaupun ada ulama-ulama yang mengatakan kalau di depan Ka'bah pas ya ngelihat Ka'bahnya. Cuman pendapat yang kuat tetap mengatakan tetap melihat ke tempat sujud. Juga sudah kita bahas tentang hukum memejamkan mata ketika sholat. Kemudian disunnahkan di dalam sholat itu untuk khusyuk, hadir hatinya, merasakan bahwa dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sifatnya orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian terakhir yang kita bahas kemarin masalah tadabburul qira'ah wa dzikri, meresapi bacaan-bacaan Al-Quran yang ada di dalam salat, juga meresapi zikir-zikir yang kita baca di dalam salat. Langkah pertama harus tahu artinya dulu. Yang dibaca itu artinya apa harus tahu. Caranya biar tahu, belajar. Tanya atau baca buku yang ada terjemahnya, terjemah Al-Fatihah, terjemah surat, terjemah zikir-zikir yang ada di dalam salat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu artinya apa? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, itu artinya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu artinya. Kemarin sudah kita artikan ya di awal-awal dulu. Nah, ketika sudah tahu artinya, maka diresapi itu bacaan Al-Quran, diresapi itu zikir yang ada di dalam salat. Itu terakhir yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sunnah yang selanjutnya yaitu wa ja'lu yadayhi tahta sadrihi akhidan bi yaminihi yasarahu. Disunnahkan
ketika berdiri, posisi berdiri menjadikan kedua tangan itu di bawah dada dan di atas pusar. Posisi dua tangan ini ketika sudah takbir atau berdiri rakaat 2, berdiri rakaat 3, rakaat 4, hendaknya tangan ini diletakkan di bawah dada di atas pusar. Ya. Ini mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi dada di bawah, kemudian pusar di atasnya pusar. Berarti meletakkan ya gini. Ya, di bawah dada, pusar di atasnya. Tidak terlalu ke atas misalnya, atau terlalu ke bawah. Di pusar atau di bawah pusar. Ini yang sempurna. Ketika selesai takbir, tangannya diletakkan di bawah dada di atas pusar. Kemudian tangan kiri di bawah ditumpuk dengan tangan kanan. Ini ada beberapa cara sebenarnya. Cara yang pertama yaitu menggenggam pergelangan tangan kiri juga sebelah apa gitu nih, lengan ini ya. Lengan bawah ini ya, lengan bawah sama pergelangan. Ini pergelangan. Lengan bawah bagian sini dipegang juga, digenggam. Artinya tangan kanan ini menggenggam gini. Ya, digenggam. Ketika diletakkan posisinya seperti ini berarti. Yang kiri boleh ditutup, boleh dibiarkan ke bawah. Yang penting tangannya menggenggam. Ini cara yang pertama. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Riwayat banyak daripada Al-Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah, begitu juga Abi Dawud dan yang lain-lainnya meriwayatkan cara salat Nabi SAW. Ada pendapat yang lain mengatakan cuma diletakkan saja. Jadi tidak usah digenggam. Kiri di bawah, kanan di atas. Ada yang gini tanpa menggenggam, ada yang dilurus di tangannya gini atau gini biasa. Kalau tadi digenggam gini, ya muter gitu. Ada beberapa cara, cuman cara yang pertama itu yang banyak riwayat. Cara yang pertama itu banyak riwayat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ketika takbir yang kita ketahui yaitu kita takbir mengangkat tangan dari bawah, Allahu Akbar. Selesai takbirnya, ketika meletakkan tidak ada takbir kayak dulu itu ya. Di awal-awal penjelasan itu ya. Allahu Akbar, kemudian tangannya diletakkan, kalimat takbirnya sudah tidak ada, diletakkan seperti tadi itu, di bawah dada, di atas pusar. Caranya, riwayat pertama digenggam. Pergelangan digenggam, sebagian lengan juga digenggam. Di bawah dada, di atas pusar. Itu cara yang banyak riwayatnya, yang diajarkan di pondok pesantren seperti itu. Menurut mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang kedua, mengatakan ketika sudah takbir Allahu Akbar tidak langsung diletakkan, tapi dibiarkan ke bawah dulu, baru diangkat. Ini sebagian ulama kita mengamalkan yang kedua. Para kiai, para habaib sebagian ketika takbir Allahu Akbar diletakkan dulu ke bawah, kemudian diangkat. Kalau yang umum yang diajarkan di pengajian-pengajian atau di pondok pesantren langsung Allahu Akbar diletakkan di bawah dada, di atas pusar langsung. Nah, apa sih tujuannya kita disunnahkan posisi seperti itu ketika berdiri? Ya, tangannya ditaruh di bawah dada, di atas pusar, kemudian digenggam dan lain-lain. Tujuannya yaitu taskinul yadaini,
supaya kedua tangan ini tenang, tidak gerak-gerak. Dibiarkan gini, gerak apa misalnya ya. Tapi kalau digenggam gini, insya Allah tidak gerak sudah. Itu tujuannya. Juga riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada orang dia tidak meletakkan tangannya di bawah dada di atas pusar, ya tidak diletakkan gini, dia takbir Allahu Akbar kenceng gini. Tapi dia tidak main-main tangannya, diam. Tetap seperti itu. Fala ba'sa, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tapi sampai ojo niru yang itu. Karena biasanya itu syiarnya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Oh tidak apa-apa, berarti melok aja, jangan ya. Kenapa? Karena kelompok sebelah itu melakukan itu. Orang-orang yang sebagian dari mereka, tidak semuanya, sebagian dari mereka itu suka mencaci para sahabatnya Nabi. Itu kalau sholat seperti itu, Allahu Akbar, tidak mau menggenggam. Sampai tidak usah gitu, walaupun hukumnya boleh. Sholatnya sah. Karena itu sholatnya model kelompok sebelah, ya sampai tidak usah ngikut-ngikut seperti itu. Ada yang seperti itu sejarno, yang penting lah sholat, biar. Nanti urusannya dia sama Allah di akhirat, masalah akidahnya dia ya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ada orang sholat begini, ya labas, tidak ada masalah. Ya bukan berarti haram atau sholatnya tidak sah. Cuman pada zaman ini menjadi syiarnya kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu dianjurkan untuk tidak mempraktekkan, walaupun hukumnya boleh. Yang terakhir, sunnah yang dianjurkan di dalam sholat, ad-du'a fi sujudihi, membaca doa di dalam sujud sholatnya dia. Membaca doa di dalam sujud sholatnya dia. Mau berdoa di sujud manapun boleh. Rakaat pertama sujud berdoa silakan. Rakaat kedua silakan, sunnah. Rakaat ketiga silakan. Rakaat keempat boleh, bebas. Cuman secara pengamalan, amal daripada guru-guru kita, para kiai, para habaib, biasanya itu di sujud terakhir, rakaat terakhir biasanya. Sujud terakhir itu agak lama biasanya, sebentar. Ya udah suwe sampai setengah jam, enggak bubar setengah jam ya. Sebentar, mungkin 2 menit, 3 menit doa, enggak sampai mungkin. Kemudian tahiyat akhir. Loh apa kok suwe sujudnya? Karena disunnahkan berdoa ketika sujud. Tidak harus rakaat terakhir, bebas. Cuman biasanya sujud terakhir, rakaat terakhir, dan itu yang diamalkan. Oh berarti tidak rakaat terakhir tidak oleh, haram. Tidak ada yang mengharamkan, silakan. Cuman kebiasaannya ulama kita, rakaat terakhir, sujud sebelum tasyahud akhir agak lama biasanya, doa dulu baru beliau itu tasyahud akhir. Karena diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, amma sujudu, adapun sujud, fa aktsiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah fihi di dalam sujud, minad doa, daripada doa. Fagominun, gominun itu artinya jadirun au hakikun, ya pasti artinya, kata Nabi pasti. An yustajaba lakum, diijabah bagi kalian doa-doa kalian. Kalau mau doa diijabah sama Allah ketika sujud dalam sholat. Sujud setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misalnya. Nah, di situ doakan untuk pribadi, untuk suami,
untuk istri, untuk anak-anak, doakan semua. Baik urusan dunia, urusan agama ataupun urusan akhirat. Riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga. Agrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba dari Tuhannya yaitu ketika dia dalam posisi sujud. Ketika sholat itu berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk, sujud. Posisi semuanya dalam sholat ini, yang paling dekat dengan Allah itu posisi apa? Posisi sujud, kata Nabi SAW. Fa'aktsirud du'a. Kalau sudah tahu sujud itu paling dekatnya hamba terhadap Allah, maka ketika sujud, perbanyaklah doa. Ada lafadz yang lain mengatakan bukan fa'aktsirud du'a, tapi fajtahidu fit du'ai, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk memperbanyak doa. Doa ya apa Bib? Terserah. Ya, kalau bisa yang warid, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allahumma ighfir li dzambi kullahu diggahu wa jullahu awwalahu wa akhirahu sirrahu wa alaniyatahu. Ini diantara doa yang dibaca ketika sujud. Ya. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampuni bagi aku, dzunubi, dosa-dosaku, kullahu, semuanya. Semuanya, diggahu wa jullahu, baik dosa yang paling lembut, yang paling cilik, wa jullahu, dan dosa yang paling besar. Awwalahu wa akhirahu, baik yang aku lakukan dulu ketika masih muda, wa akhirahu, atau baru-baru kemarin ini saya melakukan dosa. Kemudian apa? Sirrahu wa alan, itu baik yang aku lakukan dosa itu secara sembunyi-sembunyi, orang tidak ada yang tahu, ataupun saya lakukan di depan orang, alaniyah, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang afdol yang datang dari Nabi SAW ketika sujud. Doa yang lain silakan doa apapun yang ada di Al-Quran dibaca, silakan, boleh. Kalau bisa bahasa Arab, lek bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, jangan diucapkan, dalam hati saja. Dalam hati ya Allah, mudah-mudahan utangku kebayar, misalnya. Dalam hati boleh. Nah, ini sunnah hukumnya, karena hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Cuman kadang-kadang ada orang-orang ini salah paham. Pernah seorang alim, seorang mufti ditanya dari keluarga Al bin Yahya. Itu tertulis di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Pernah ditanya, apa hukumnya sujud di luar sholat? Apa hukumnya sujud di luar sholat? Kalau sujud di dalam sholat itu wajib karena rukun sholat, kan gitu ya. Kalau tidak sujud tidak sah sholatnya. Yang ditanyakan bukan itu, tapi sujud di luar sholat. Maka beliau, orang alim ini, menjawab di dalam kitab tersebut, menyatakan sujud itu yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh syariat ada dua. Satu, sujud tilawah. Dua, sujud syukur. Ini kita bahas sujud di luar salat ya. Satu, sujud tilawah. Dua, sujud syukur. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan, sunnah hukumnya, ketika sampean membaca Al-Quran pas di ayat sajdah. Biasanya di Al-Quran gambar mihrab itu ya. Mihrab gini, sajdah. Nah, itu disunahkan sampean sujud. Artinya takbir dulu. Quran ini ditaruh di dampar, sampean takbir dalam posisi duduk tidak apa-apa. Allahu Akbar. Tapi syarat-syarat sholatnya harus ada. Wudu, nutup aurat, menghadap kiblat dan lain-lain. Takbir dalam keadaan duduk boleh untuk sujud tilawah. Allahu Akbar. Kemudian langsung sujud. Satu kali,
membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian dia duduk seperti tahiyat gitu, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qur'annya diambil lagi, diteruskan ngajinya. Itu namanya sujud tilawah. Bagi orang yang baca Al-Quran atau yang mendengarkan ayat itu, disunahkan sujud juga. Itu hukumnya sunnah. Sujud yang kedua yang disunahkan oleh syariat yaitu sujud syukur. Kapan? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Moro-moro oleh rezeki misalnya. Alhamdulillah pas butuh-butuh nih. Ya, makelaran dadi misalnya. Tak kira sudah ada kabar. Ya, alhamdulillah ditransfer 5 juta lumayan kayak Rioyo misalnya. Nah, ini disunahkan sujud syukur. Sampai wudu, nutup aurat, menghadap kiblat, takbir, Allahu Akbar. Kemudian langsung sujud sekali, bacanya sama seperti tadi. Kemudian duduk salam, assalamualaikum sebagai syukur. Atau terselamatkan dari musibah. Ya. Ono musibah pesawat lugur misalnya. Ya. Pesawat lugur di laut. Padahal seharusnya dia ada di dalam pesawat itu. Kok subhanallah tidak berangkat. Nah, syukur sama Allah. Sujud syukur, sholat. Takbir dulu kayak sholat gitu ya. Punya wudu, menutup aurat, hadap kiblat, dan sujud sekali, duduk salam. Nah, 2 hal ini sujud tilawah 1, sujud syukur 2, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Selain 2 sujud ini, maka hukum sujud di luar sholat adalah haram. Sampai catat ini. Hukum sujud di luar sholat selain sujud tilawah, selain sujud syukur, hukumnya haram. Nah, ini sebagian orang ini ceritanya ya. Sebagian orang ini lek wis mari sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mari baca-baca wirid selesai, moro-moro sujud. Ambek rukuan ngono ibu-ibu. Lho iki sujud apa maneh? Wis mari kan salatnya, Bu. Iya sudah. Saya mau ndonga, Ustaz. Saya kepingin sujud, Ustaz. Hukume haram. Aja tiru-tiru wong sing ndak maca kitab. Duh, itu ngelakukan. Iya, lek hukume ta. Lek sampean kape ndonga salat to maneh, salat sunah. Kemudian sujud ndonga sing suwe setengah jam ndak apa-apa. Lek sampean kepingin sujud ya salat atau sunnah yang banyak, aja sujud tok. Sujud di luar salat tanpa sebab hukumnya haram walaupun sampean sujudnya itu kepada Allah. Apa maneh sujud kayak sapa? Oh, bukan buat Allah ini, kayak sapa? Kayak wit iki. Kafir akhirnya. Sebagian orang-orang Islam yang ada di daerah-daerah, sebagian daerah itu ono ngono-ngono nih kadang. Islam, KTP Islam, kopian nang masjid nang musala. Tapi kalau pas dino apa ngono ndak roh ya tanggalan apa nang wit, nggawa sesajen kemudian sujud ya, mulai mari ngono. Lho, ya bapakku biyen ngono. Nah, ini kafir iki lek sujud kepada makhluk itu kafir. Kalau setelah selesai salat moro-moro sujud walaupun kepada Allah itu tidak boleh, hukumnya haram. Lek sampean kabeh donga, ya mangi ku aturannya tadi itu. Sujud di dalam salat, nah setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, perbanyak doa di dalamnya, baru setelah itu duduk tahiyat akhir misalnya salam. Setelah itu ojo sujud maneh, buat apa sujud lagi. Lho wis kadung beb sing wingi-wingi, ya sing wingi-wingi wis mari berarti. Sekarang lain lagi ceritanya. Wis seru hukume kan saiki. Nah, wis ojo sujud maneh ya. Ya ngene iki faedahe, manfaatnya teko pengajian ya biar tahu hukum. Ndak melok-melok anae ya. Ana wong ngene melok, ana wong ngene kok melok meneh ya. Nah, ini akhir daripada hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat. Kemarin sudah kita bahas sebelum sholat itu ada sunnah-sunnahnya sudah.
Kemudian di dalam sholat itu ada sunnahnya ini yang terakhir kita bahas, disunnahkan memperbanyak doa ketika sujud selesai. Sekarang kita memasuki yang ketiga, yaitu perkara-perkara yang disunnahkan setelah kita selesai atau setelah salam. Setelah salam, nah itu ada sunnah-sunnah yang dianjurkan. Pertama, diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Thauban. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi, jika sudah selesai dari salatnya, istaghfarallaha thalathan, beristighfar, memohon ampun kepada Allah tiga kali. Para ulama dikatakan, wa kaifal istighfar, istighfarnya seperti apa yang diucapkan oleh Nabi? Kala mereka ulama mengatakan, yaqulu, dulu Nabi mengatakan astaghfirullah. Pendek kan ya? Nah, diamalkan biar persis seperti amalnya Nabi. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, misalnya assalamualaikum warahmatullah, kemudian ucap astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ya. Para ulama fuqaha mengatakan sambil mengusap jabhah, dahi. Ketika mengucapkan astaghfirullah sambil mengucap dahi, mengusap dahinya dia. Ya, diusap. Atau gini. Astaghfirullah 3 kali. Ya, diusap dahinya. Ditambahkan doa setelah itu. Apa doanya? Allahumma adhib anni al-hamma wal ghamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan dari diriku kesumpekan, ya, kesempitan, ya, dan kesedihan. Allahumma adhib anni al-hamma wal ghamma wal hazan. Baru setelah itu berpindah kepada sunnah-sunnah yang berikutnya. Di antaranya diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau meriwayatkan hadis ini, man qala, barang siapa yang mengucapkan dubura salatil fajri, setelah salam dari salat subuh, wa huwa thanin rijlahu, posisinya tidak berubah, tetap tahiyat akhir. Posisi tahiyat akhir itu longgone aja berubah kalau habis salat subuh. Qabla an yatakallama, sebelum dia ngomong gedabrus. Aja ngomong aja lek mari salat. Diam dulu. Ya, jangan ngomong apa-apa wis. Menengo sampean. Baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Ya, 10 kali. Aja disingkat. Kadang-kadang disingkat telu ambek wong-wong. Ana diskonan ta iki. Cuk medit-medit, Pak. Wong gawe awake dhewe lho itu gawe wong. Engko lak pahalai sampean sing gawe iku ya. Cek medit iki telu ae Beb, selaan Beb, tahlilan. Kecuali dalam keadaan tertentu tidak masalah. Beb ono banjir kiriman mari ngene teko, ya enggak apa-apa. Ya. Ya sampean ndak kesusu apa-apa kan, boco 10 kali. Engko sampean lek wis di akhirat getun, man yo biyen kok telu-telu terus yo. Coba 10 lak pahala akeh. Riwayatnya itu 10 kali sebenarnya. Cuman memang kiai-kiai kita, guru-guru kita itu tahu wong Pasuruan iki males-males. Akhirnya disingkat telu. Wedine apa? Lek 10 dah ono sing salat jamaah akhire. Wanian telu tapi jamaah luwih akeh. Subhanallah, lek sampean pribadi aja telu, 10 ya. 10 karena riwayatnya 10. Barang siapa yang membaca ini 10 kali, posisi kakinya masih tetap seperti itu, kemudian dia tidak ngomong setelah salam, membaca ini 10 kali, kutiba lahu asyru hasanatin,
maka dicatat bagi dia 10 kebaikan, wa muhiya anhu asyru sayyiat, dihapus darinya 10 kejelekan, wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkat bagi dia 10 derajat, wa kana fi yaumihi dzalik fi hirzin minasyaiton, dan di hari itu dia mendapatkan penjagaan khusus dari Allah, dijaga supaya tidak digoda oleh setan. Sik delok ana ya mbek wong wedok lu kan ndak tau maca iki ruane. Ndak bisa saya bib jaga pandangannya, mungkin kurang wirite. Ada riwayat mengatakan dijaga oleh Allah dari segala yang dia tidak senangi di hari itu. Sing sampean ndak kepingin terjadi di hari itu, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain dari Al-Imam An-Nasa'i, beliau meriwayatkan, man qara'a, mari la ilaha illallah apa biasanya? Allahumma antas salam. Ini riwayat juga diriwayatkan oleh sahabat Tsauban. Beliau mengatakan setelah Nabi membaca beberapa zikir, beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada yang menambahkan wa ilaika ya'udus salam, ya fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daraka daras salam. Ya. Ada yang langsung Allahumma antas salam wa minkas salam, langsung tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada riwayat yang lengkap, ada riwayat yang singkat. Dan ini ada riwayatnya sendiri-sendiri. Baru setelah itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Mari ngono maca apa maneh? Setelah itu membaca riwayat daripada Sayyidina Mu'adz ibni Jabal. Mu'adz bin Jabal. Pernah Nabi SAW menggandeng sahabat Mu'adz ini, mengatakan, ya Mu'adz, Mu'adz, wallahi inni uhibbuk, demi Allah katanya Nabi, aku cinta sama kamu ya Mu'adz. Wah, luar biasa ini ya. Kalau orang aku cinta sama Nabi itu biasa, wajar, wajib malahan. Kalau Nabi ngomong cinta sama seseorang, itu berarti luar biasa dia itu ya. Wallahi inni uhibbuk, demi Allah aku cinta dengan engkau wahai Mu'adz, kata Nabi. Beruntung Mu'adz ini ya. Wa usika ya Mu'adz, saya wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul, jangan sampai kamu meninggalkan bacaan ini ketika setelah selesai salat. Apa yang diwasiatkan kepada Nabi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada riwayat mengatakan 1 kali. Ada riwayat mengatakan 3 kali. Terus siapa beb? Siji apa telu? Ya telu. Halo pon dolek sing dia 3. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadah. Jadi setelah Allah mantas salam sampai selesai baca ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, terus 3 kali. Setelah itu baca ayat kursi. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i mengatakan, man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi. Kursi itu apa? Kursi ya kursi itu. Karena bahasa Arabnya kursi itu ya kursi. Jadi bahasa Indonesia ini dari bahasa Arab. Kenapa kok disebutkan ayat kursi? Karena di dalamnya ada kalimat wasi'a kursiyyuhus samawati wal. Dikatakan ayat kursi. Barang siapa membaca ayat kursi fi duburi kulli salatin, setiap selesai salat maktubah, salat yang wajib, salat 5 waktu, lam yamna'hu, tidak ada yang mencegah dia min dukhulil jannah, untuk masuk surga Allah, illa an yamut, kecuali penghalangnya cuma 1, dia belum mati, wis itu tok aja. Kari mati mari mlebu surga. Syaratnya maca ayat kursi setiap 5 waktu itu, jangan ditinggalkan sama sekali. Ya. Jadi setelah membaca yang disebutkan tadi itu,
kemudian Allahumma antas salam, kemudian Allahumma inni ala dzikrik sampai selesai, kemudian Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, terus sampai wa huwal aliyyul azim. Nah, ini dibiasakan setiap salat, selesai salat membaca ini ya, supaya ditakdir masuk surga Allah nanti. Setelah itu, setelah ayatul kursi baru berpindah kepada riwayat yang setelahnya dari sahabat Ka'ab ya. Beliau meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, muqabatun. Muqabat itu sesuatu yang urut, berterusan, mari iki metu iki terus, nyambung gitu ya. Muqabat. La yakhibu qailuhunna. Siapa yang mengucapkan muqabat ini, dia tidak akan menyesal. Siapa yang mengucapkan ini tidak akan menyesal, orang yang mengucapkan ini. Duburu kulli salatin maktubah, setiap salat 5 waktu. Selesai salat, apa itu? Salazan wa zalazina tasbihah, membaca subhanallah 33 kali. Salazan wa zalazina tahmidah, membaca alhamdulillah 33 kali. Wa arba'an wa zalazina takbirah, takbirnya Allahu Akbar 34 kali. Bukan 33 ya, 34 kali. Riwayat yang kedua menyatakan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 99 disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini riwayat yang kedua. Ya. Riwayat yang kedua, kalau yang tadi 34 takbirnya, yang ini 33. Fatil katis atun wa tis'un, itu kalau dijumlah 99, kemudian disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah tadi sampai kulli syai'in qadir. Maka di riwayat yang kedua ini dikatakan ghufirat lahu khotoyahu, dimaafkan bagi dia kesalahan-kesalahannya dia. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosane iku akene seperti busa-busa yang ada di lautan. Makanya kan lek ombak teko itu kan busa tok itu ya. Nah, lek dosae kita ini seperti itu banyaknya. Kalau ente baca ini, insyaallah diampuni sama Allah. Ya. Terus ya apa, Beb? Ikut yang mana? Yang Allahu Akbarnya 33 apa 34? Jupuken loro-loro nih. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, tutup lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jadi dapat dua-duanya. Dapat dua riwayat nantinya. Nah, baru setelah itu biasanya dibaca doa. Ada yang sebelum doa pakai talqin biasanya ya. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, itu aturannya ulama-ulama kita. Ya. Boleh. Ada yang langsung doa. Ya, langsung doa. Doa dianjurkan dengan doa-doa yang ada di Al-Qur'an, kemudian doa-doa yang warat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah banyak doanya sebenarnya. Kalau mau saya main tambah dengan doa-doanya orang-orang soleh, para wali, ya silakan. Ya. Ditutup tadi dengan doa. Ya. Doa selesai. Kemudian nanti kita jelaskan juga tentang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian ada bacaan juga asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu bagaimana ceritanya bacaan-bacaan itu, insyaallah pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan dan mengajarkan kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.